Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Sebenarnya ini episode pertama resensi roman Sunda, dan kali ini untuk pertama kali kita akan resensi satu buku. Judulnya Munjung, karya Muhammad Amri. Ini sebenarnya pertama kali dicetak tahun 1933. Ini diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka. Saat itu Muhammad Amri penulisnya sedang bertugas bertugas sebagai kepala redaksi bahasa Sunda di Balai Pustaka. Dalam kurun waktu dia bekerja di Balai Pustaka selama 5 tahun, dia menerbitkan atau menghasilkan sekitar 22 karya tulis dia. Salah satunya ya Muhammad Amri nulis Munjung ini. Yang menariknya, Munjung ini kalau bahasa Indonesianya mungkin pesugihan ya. Ini tuh jadi seperti buku yang merekam laku-laku atau praktek pesugihan yang dipercaya di masyarakat kita. Biasanya masyarakat sangat percaya bahwa untuk meraih kekayaan itu bisa dilakukan dengan jalan pintasnya itu dengan meminta ke mungkin bisa dikatakan siluman gitu. Di sini ada beberapa, bisa dilihat di daftar isinya, ada beberapa jenis pesugihan. Sebenarnya ada ngipri, ngepet, ada juga ngetek, ada juga muhit bagong dan ngingu kencit gitu. Kalau mungkin secara Indonesianya yang paling akhir aja, ngingu kencit itu sebenarnya memelihara tuyul. Dan menariknya tuh ceritanya diceritakan secara realis atau ya seperti cerita nyata aja gitu. Dialog keseharian. Jadi seperti bisa dilihat gitu di daftar isinya, dimulai dengan bab ronda desa. Memang si isi bukunya menceritakan tentang orang-orang di satu desa yang sedang meronda. Terus mereka menceritakan diawali dari mereka saling menceritakan kesusahan hidupnya masing-masing gitu, terutama di bidang ekonomi. Nah, dari situ mereka menceritakan bagaimana ya agar bisa jadi kaya, dan dari situ si ceritanya terus berkembang. Mereka saling mengobrolkan perilaku atau praktek pesugihan gitu. Di cerita-cerita di dalam Munjung ini, si penulis atau tokoh-tokoh yang ada di dalamnya tuh menceritakan beberapa nama daerah gitu yang nyata sebenarnya ada nama daerahnya. Salah satunya tuh tempat pesugihannya yang disebutkan secara jelas tuh ada nama satu gunung di daerah Cirebon. Nama gunungnya tuh Gunung Koromong. Di situ tuh tempat pesugihan ke siluman seperti raksasa gitu. Itu tuh diceritakan juga di beberapa novel Sunda lain yang menceritakan tentang pesugihan. Di antaranya tuh di salah satu cerita di serial Wah Haji Dul Hamid yang ini jilid keduanya yang judulnya Lempuh Yuni. Itu ada satu cerita juga tentang pesugihan dan menyebutkan nama gunung yang sama gitu. Selain ini juga selain di Lempuh Yuni, ada juga di satu buku atau satu cerita di bukunya Sarif Amin yang judulnya Di Lembur Kuring. Di sini juga ada cerita tentang pesugihan, dan lagi-lagi yang disebutkan tuh tempat pesugihannya di Gunung Koromong di Cirebon ya. Mungkin laku pesugihan tuh sangat
terkenal lah di kalangan masyarakat kita gitu. Eh, Bahkan di berbagai daerah pun sebenarnya laku pesugihan tuh hampir sama sih prakteknya, tapi nama-namanya saja yang mungkin agak berbeda gitu. Karena ini Roman Sunda, jadi istilah-istilahnya tuh istilah dalam yang dikenal di lingkungan orang Sunda gitu. Bahkan sempat dijadikan beberapa film lah, diantaranya tuh ada satu film tentang yang tadi ngepet itu, ada filmnya almarhum Kang Ibing juga pernah ada film tentang ngepet gitu. Ya walaupun cerita Munjung ini bersetting atau ditulis tahun 30-an, tapi si isunya tuh masih tetap jadi isu yang hangat gitu di tengah masyarakat kita yang walaupun sudah modern tapi masih mempercayai hal-hal klinik. Kayak beberapa bulan lalu pernah ada isu tentang tuyul di sekitar Bandung Selatan gitu. Sebenarnya ya bisa cerita tuyul itu tuh mengingatkan pada cerita di dalam novel Munjung ini. Di dalam novel Munjung ini tuh ada cerita juga memelihara ngingu kencit. Kencit itu yang atau memelihara tuyul kalau dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesianya gitu. Ya sebenarnya kepercayaannya masih tetap sama gitu. Kalau ada orang yang tiba-tiba kehilangan uang dan banyak orang kehilangan uang tanpa tahu penyebabnya atau tanpa tahu siapa sih yang nyuri gitu, sebenarnya orang akan dengan mudah menuduh atau menyalahkan bahwa itu tuh perbuatan. Misalnya tuh ada orang yang memelihara tuyul. Jadi tuyul tuh makhluk sebenarnya makhluk seperti anak kecil yang memang size-nya sangat kecil gitu, dan dipercaya sering mencuri harta benda milik orang lain dan diberikan kepada tuan yang memeliharanya gitu. Di buku ini tuh diceritakan juga gimana sih laku untuk bisa memelihara tuyul gitu. Tuyul tuh dipercaya merupakan jelmaan dari mayat bayi yang kemudian diberikan jampi-jampi sehingga kemudian bisa jadi atau bisa disuruh untuk mencuri bagi si tuan yang memeliharanya gitu. Si tuan yang memeliharanya tuh berlaku seperti layaknya orang tua dari si tuyulnya ini. Di peristiwa di Bandung Selatan itu yang kemudian sampai buat sayembara untuk bisa menangkap tuyulnya itu, sebenarnya dengan membaca buku ini kita sebenarnya bisa membuat strategi untuk gimana sih cara menangkap tuyul gitu. Di sini tuh ada ceritanya tuyulnya itu bisa atau uang yang kita simpan tuh biasanya dilemuri, bisa bedak, bisa berupa tepung. Nanti ketika diambil si uangnya tuh akan meninggalkan jejak gitu. Ketika biasanya orang yang dicurigainya tuh akan mendadak kaya di lingkungan tersebut. Nah, orang tersebut tuh biasanya kalau di uangnya kemudian didapati uangnya yang ditandai itu ada di orang tersebut, ya otomatis si tersangkanya akan dengan mudah ditemukan gitu, diduga. Atau bisa juga misalnya tuh si tuyulnya disakiti, misalnya tuh tuyulnya ada cerita di sini si tuyulnya tuh disumpit pakai jarum gitu dan kena ke dagunya. Itu tuh katanya dengan melukai si peliharaannya itu, tuyul peliharaannya, maka si tuannya tuh juga akan mendapatkan akibat yang sama gitu.
ada yang menarik sebenarnya di bukunya juga. Ini tuh diberi pengantar oleh salah satu sastrawan juga, dengan sastrawan yang kebetulan backgroundnya orang Sunda gitu. Ada ini tuh diberi pengantar oleh Utuh Tatang Sontani. Kata pengantarnya tuh ditulis tahun 1949, dan Utuh Tatang Sontani itu sampai menjuluki penulis Munjung ini atau Muhammad Amri sebagai sastrawan Sunda yang meletakkan gaya menulis realis di sastra Sunda gitu. Bisa disebut di sini tuh di dilambangkan sebagai lingga yang meletakkan dasar-dasar realisme dalam sastra Sunda. Walaupun ya bisa diperdebatkan sih sebenarnya kata pengantarnya gitu. Mungkin untuk kesempatan kali ini resensi roman Sundanya dicukupkan sampai di sini. Untuk resensi buku Munjung dari Muhammad Amri, nanti secara berkala kita akan meresensi buku-buku sastrawan Sunda lainnya. Nantikan aja di episode berikutnya. Terima kasih.